Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang dengan kami ya di video presentasi ini. Jadi kami kelompok di 11 IPS 4. Di sini kami akan menjelaskan bab akidah ya. Salah satu bab akidah di kelas 11 yaitu menghindari dosa besar. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja lanjut ke pembahasan materinya. Seperti apa itu? Oke. Sebelumnya di sini ada nama-nama anggota kelompoknya ya. Ya, di sini kalian bisa baca sendiri lah ya. Situ ada 7 anggota. Oke, kita lanjut aja. Oke, di sini tuh ada lumayan banyak ya dosa-dosa besar. Ya. Di sini ada makan harta anak yatim, lalu ada mencuri, lalu ada liwat, lalu ada LGBT, lalu ada meninggalkan sholat, lalu ada judi, dan ada larangan membun. Ya, ada larangan itulah. Lalu ada khamr, lalu ada durhaka, lalu ada korupsi. Oke. So yang pertama di sini ada perbuatan membun ini ya. Oke, saya tidak akan baca ini terlalu lantang ya tentang dosa yang ini, karena kalau saya sebutkan perbuatan ini di YouTube, saya takut channel ini kena teguran. Jadi ya saya sensor gitulah istilahnya. Oke. Dalam Islam sendiri tuh perbuatan ini tuh sangat dilarang ya, karena ini tuh merupakan kejahatan tingkat tinggi dan efeknya juga bisa berkelanjutan. Ya, alias dendam kusumat gitu. Ya, dendam kusumat antara keluarga yang terbunuh dengan yang membunuh. Misalnya keluarga A membunuh keluarga B, ya lalu ya keluarga B tuh berdendam lah sama keluarga A. Lalu keluarga B membun keluarga A juga, lalu ya pokoknya saling bun bunan gitu loh. Ya. Jadi ya gak bakal kelar-kelar tuh kalau misalnya dendam-dendam terus gitu. Lalu ada dalil-dalilnya ya. Larangan-larangan membunuh itu ada pada surah Al-Isra ayat 33, lalu ada Al-Maidah ayat 32, dan ada An-Nisa ayat 93. Pada surah Al-Isra itu bunyinya ya, saya bacakan artinya. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, melainkan dengan sesuatu sebab yang benar. Quran surah Al-Isra ayat 33. Barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Quran surah Al-Maidah ayat 32. Lalu barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam. Kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya. Quran surah An-Nisa ayat 93. Jadi dari dalil-dalil di atas tuh udah jelas ya kalau Islam itu sangat melarang membunuh. Ya, bahkan tadi pada surah Al-Maidah ya, jika kita membunuh satu orang ya, maka seakan-akan kita telah membunuh manusia seluruhnya. Ya, jadi ya udah jelas dilarang. Lalu ada dampak negatifnya, yaitu yang pertama bagi pelakunya sendiri. Bagi pelaku ya, yaitu akan mendapatkan konsekuensi hukum dan psikologis. Ya, jadi hukumannya itu ada kisos ya, ada kisos ya. Jadi barang siapa yang menghilangkan nyawa seseorang, ya maka dia juga harus dihilangkan juga jiwanya ya. Jadi ya
dia melakukan itu, maka dia juga harus mendapat balasan yang setimpal gitu. Jadi itu kisos ya. Ini ada pada bab fikih ya. Lalu dari aspek psikologis ya, orang yang melakukan perbuatan ini dia akan mendapatkan ketidaktenangan jiwa. Ia akan terus dihantui rasa bersalah kecuali dia psikopat ya. Ya jadi orang yang melakukan perbuatan ini udah jelas ya, dia pasti akan dihantui rasa bersalah. Apalagi kena sanksi sosial. Tuh, dibully dah tuh. Ya. Jadi dia pasti bakal mendapatkan dia akan merasakan ketidaktenangan jiwa. Ya, merasa bersalah terus gitu. Lalu bagi keluarga korban dan masyarakat. Oke. Jadi pelaku ini tuh dapat menimbulkan ya rasa dendam yang berkepanjangan. Ya jadi seperti tadi ya, keluarga yang terbunuh dengan yang membunuh. Ya jadi ya bakal dendam itu enggak dan bisa menyebabkan kejahatan lainnya antar keluarga. Dan ya masyarakat itu akan merasa gak nyaman atas terjadinya perbuatan tersebut. Ya jadi masyarakat tuh akan merasa terancam gitu loh ya. Jadi ya kayak gak nyaman gitu loh tinggal di kampungnya gitu atau di wilayahnya gitu. Oke. Selanjutnya ada liwat. Ya. Oke, kata liwat itu bukan kata asli dari bahasa Arab ya. Kata liwat itu berasal dari kata lut yang termasuk kata ajam atau kata asing non Arab. Oke. Oleh karena itu keliru ya jika kata liwat dicari pecahan kata dari bahasa Arab yang asli. Oke. Liwat itu gimana jelasinnya? Liwat itu sebenarnya itu juga masuk sih ke LGBT ya, karena ini termasuk perbuatan gay. Jadi ini aduh agak geli gitu jelasinnya. Jadi intinya tuh laki-laki memasukkan itunya ke dalam dubur lelaki lain. Ya jadi itu adalah liwat. Ya. Dalam bahasa Inggrisnya itu juga bisa disebut ya homosexuality atau sodomi. Ya. Dalam bahasa Indonesia liwat itu bisa diterjemahkan homoseksual. Jadi agak geli juga yang bahas liwat gini. Oke. Dalil perbuatan ini tuh ada pada surah Al-A'raf ayat 81 ya. Jadi maaf ini ada kesalahan penulisan, ini seharusnya 81. Dalilnya itu ya. Dan kami juga telah mengutus Lot kepada kaumnya. Ingatlah tatkala dia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mengajarkan perbuatan fahisyah itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelummu?" Quran surah Al-A'raf ayat 80. Dan yang kedua itu ada Al-A'raf ayat 33 ya, yang artinya, katakanlah Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi. Itu dasar keharaman liwat. Tadi saya kan udah nyebutin ya Al-A'raf 81. Jadi yang Al-A'raf 81 itu bunyinya itu, sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu kepada mereka, bukan kepada wanita. Malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Itu pengertian dari liwat tadi ya. Oke. Dampak negatif liwat ya udah tentu ini perbuatan negatif, gak ada dampak positifnya. Ya seperti yang tadi Quran surah Al-A'raf 81 jelaskan ya. Quran surat Al-A'raf ayat 81. Oke, lalu ada dampak negatif liwat. Oke, tadi maaf ada kesalahan dikit ya. Oke. Yang pertama, tentu aja ini tuh dikategorikan sebagai perbuatan yang
melampaui batas ya. Jadi orang-orang yang melakukan ini itu disebut musrifun, orang-orang yang melampaui batas. Ya, sebagaimana tadi ya eh isi dari Quran surah Al-A'raf ayat 81 ya. Itu kan disinggung ya. Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu kepada mereka, bukan kepada wanita. Malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Ya, jadi situ ada jelas ya. Kaumum musrifun, kaum yang melampaui batas. Lalu perilaku ini tuh tentu aja dilaknat ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Allah itu menanamkan orang yang melakukan liwat ya, liwat sebagai kaum perusak dan orang-orang yang zalim. Aduh, ini sangat bahaya sekali ya. Lalu ya, yang keempat ya, liwat tuh lebih parah daripada zina ya. Bukan berarti zina itu lebih better ya daripada maksudnya lebih baik daripada liwat ya. Jadi ini kedua perilaku ini sama-sama tidak dibenarkan dan sangat terhina. Tapi liwat ini udah jelas ya lebih parah ya, karena ini tuh bisa merusak nasab ya, karena ini laki dan laki ya, antara laki dan laki, dan juga hilangnya keharmonisan keluarga. Misalnya pelaku lewat ini adalah seorang suami yang punya istri, ya tentu aja lah istrinya kecewa. Masa punya suami kayak gini kan, pastinya istrinya kecewa. Jadi ya, daya rusak liwat itu lebih besar daripada zina, lebih parah. Oke, selanjutnya ada LGBT. LGBT adalah singkatan lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Oke, saya jelaskan dulu ya. Lesbian itu ya, ini nih perilaku penyimpangan seksual ya sebenarnya. Oke, lesbian itu hubungan itu antara perempuan dengan perempuan. Lalu gay itu laki dan laki, seperti tadi liwat ya. Lalu ada biseksual ya, orang yang punya sifat kedua jenis kelamin, yaitu tertarik ya sama kedua jenis kelamin, baik kepada laki-laki maupun kepada perempuan. Lalu ada transgender ya. Transgender tuh apa ya, itu tuh orang yang ganti gender ya. Jadi misalnya awalnya ya laki, lalu dia berubah jadi mirip perempuan atau sebaliknya ya kan ya. Jadi kayak ganti kelamin itulah ya. Harusnya semuanya pada tahu lah apa ini LGBT. Dan ini juga udah jelas bertentangan dengan hukum Islam. Bahaya banget ini ya. Lalu dasar keharaman LGBT ya, atau dalilnya gitu, itu ada pada surah Al-Mu'minun ayat 5-7 yang bunyinya, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Selanjutnya ada Nisa ayat 119, dan akan aku suruh mereka untuk mengubah ciptaan Allah, lalu mereka benar-benar merubahnya. Lalu yang terakhir ada Al-A'raf ayat 33 yang bunyinya, katakanlah, Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi. Jadi dalilnya mirip-mirip tadi ya, kayak di liwat ya, karena memang ya liwat ini termasuk LGBT juga. Oke, lalu dampak negatif LGBT. Oke, dampak yang pertama itu ada menimbulkan penyakit ya. Contohnya itu ada HIV, lalu AIDS ya, AIDS itu tulisannya, yaitu merupakan penyakit kelamin. Nah itu tuh karena ini nih
karena perilaku LGBT. Nah, itu dampak negatifnya itu bagi kita sendiri. Dan yang kedua itu ya dilaknat lah oleh Allah, jelas seperti pada tadi ya, liwat. Karena ya liwat dengan ini juga masuk LGBT. Selanjutnya merusak tata kehidupan sosial. Ya udah jelas jika LGBT ini menjadi mayoritas ya, tentu aja manusia perlahan akan punah. Karena ya ini nih penyuka sesama jenis ya. Agak ngeri. Bukan agak ngeri, udah ngeri. Dan tentu aja pelakunya akan dibinasakan oleh Allah. Sebagaimana dulu Allah menurunkan azab kepada kaum Sodom dan Gomora. Jadi dua kaum itu di azab ya karena ya perilaku ini. Oke. Selanjutnya ada dosa meminum khamr. Ya, khamr itu secara bahasa itu berarti menghalangi atau menutupi. Ya. Disebut khamr karena mempunyai pengaruh negatif yang dapat menutup atau melenyapkan akal pikiran. Ya. Oke, jadi khamr ini bahaya ya. Ya, ada dampaknya di sini. Yang pertama, tentu aja melanggar larangan agama. Lalu memicu perbuatan jahat lainnya ya, sebagaimana contoh-contohnya itu ada di berita ya. Misalnya orang memperkosa itu karena mabuk, lalu ada orang membunuh karena mabuk. Ya, itu ya karena khamr ini. Dan tentu terlarang ya untuk melaksanakan ibadah. Ya, Al-Quran itu menjelaskan ya tentang bahaya mabuk-mabukan yang dikaitkan dengan masalah ibadah. Karena ibadah harus dilaksanakan dengan penuh kesadaran. Nah, orang yang minum khamar tuh akalnya hilang, dan tentu aja syarat orang melaksanakan ibadah itu berakal. Lalu ada menimbulkan gangguan mental organik. Ya, ini nih maksudnya tuh gangguan dalam fungsi berpikir, merasakan dan berperilaku. Makanya ini tuh juga bisa memicu perbuatan jahat. Nah, oke, yang terakhir itu tentu aja mendapatkan sanksi. Ya, sanksi agama dan sanksi hukum. Ya, sanksi agama itu berdasar pada hadis Rasulullah ya, yang itu dari An-Nasai dari Ibnu Umar ya. Beliau menyampaikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga pembangkang dan pencandu minuman keras. Ya, jadi itu sanksi dari agama. Ya. Lalu ada sanksi hukum ya. Yaitu ada di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, yaitu ada pada pasal 536, 537, 538 dan 539. Jadi ya orang yang mabuk-mabukan kayak gini nih itu tuh bakal dapat sanksi ya dari negara. Selanjutnya, oke, jadi di sini ada cara menghindari perilaku minum khamar. Yang pertama, kita harus meningkatkan ketaatan dengan ibadah dan amal soleh. Ya, jika kita meningkatkan ketaatan kita, maka insya Allah kita bisa terhindar dari perbuatan yang keji nih. Lalu yang kedua, kita harus meyakini bahwa mengkonsumsi miras dalam segala bentuknya adalah perbuatan keji dan diancam masuk neraka. Lalu menyadari dengan sepenuh hati bahwa mengkonsumsi minuman keras itu tidak ada gunanya, ya jadi useless. Dan bahkan khamr ini juga akan merusak masa depan kita. Lalu yang keempat, meningkatkan kualitas akhlak kita. Lalu meningkatkan wawasan keilmuan dan kreativitas diri ya. Karena jika orang minum khamr, maka dia tidak akan kreatif karena khamr merusak otak.
Jadi kita harus meningkatkan wawasan keilmuan dan kreativitas diri kita. Lalu yang terakhir, menghindar diri dari lingkungan yang tidak baik. Ya, jadi jika ada lingkungan yang hobinya minum khamr, maka kita harus merantau. Kita harus jauh-jauh dari situ. Ya, jika sudah kita bernasihat kepada mereka tapi mereka tidak berubah, maka kita pergi saja dari tempat itu daripada kita ikut-ikutan seperti mereka dan ya kita jadi tersesat. Oke, selanjutnya hikmah larangan meminum khamr. Yang pertama, masyarakat terhindar dari kejahatan yang dilakukan seseorang yang diakibatkan pengaruh minuman keras dan narkotika. Ya, jadi hikmah larangan ini nih tentu aja masyarakat itu terhindar dari kejahatan karena seperti yang tadi kita dijelaskan ya, orang yang minum khamar tuh bakal menimbulkan kejahatan-kejahatan yang lainnya. Lalu yang kedua, menjaga kesehatan jasmani dan rohani dari penyakit yang ditimbulkan dari pengaruh minuman keras dan narkotika. Lalu yang ketiga, masyarakat terhindar dari sikap kebencian dan permusuhan akibat pengaruh minuman keras dan narkotika. Dan yang terakhir, menjaga hati agar tetap taqarrub kepada Allah dan mengerjakan salat sehingga selalu memperoleh cahaya hikmat. Ya, jadi intinya kita ya gitulah. Oke, lanjut. Lalu ada judi. Ya, kegiatan ini tuh kegiatan pertaruhan dalam bentuk permainan untuk memperoleh keuntungan yang terdapat unsur untung-untungan dan terdapat taruhan barang berharga seperti uang. Oke, unsur-unsur judi itu ada permainan. Ya, permainan. Ya, itu aja permainan. Biasanya tuh judi itu dalam bentuk permainan atau perlombaan yang dilakukan untuk bersenang-senang atau untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati. Ya, contohnya tuh ada kayak judi slot ya. Jadi sebenarnya saya heran ya sama orang-orang yang melakukan judi slot ini. Karena udah jelas ya di situ. Itu tuh semuanya tuh udah diatur sama bandarnya. Tapi masih ada aja yang judi slot gitu kan. Aneh emang ya mereka ini. Ya, udah tahu bakal rugi gitu kalau mereka berjudi. Lebih baik kita luangkan uang kita untuk investasi atau enggak ke reksadana atau apalah yang dimana insya Allah itu halal ya jika kita melakukannya dengan cara syariah. Lalu yang kedua itu unsur judi itu untung-untungan. Ya tentu aja untung-untungan. Istilahnya itu kalau zaman sekarang tuh hoki-hokian gitu ya. Jadi ya gak nentu misalnya apa ya, itu tuh berdasarkan spekulasi ya atau ya untuk menebak pemenang dari permainan atau perlombaan tersebut. Jadi intinya ya untung-untungan lah dari permainan tersebut. Tentu aja yang terakhir ada taruhan. Ya, ini merupakan unsur penting dalam perjudian. Ya, jadi ya pasti ada taruhan. Misalnya orang yang kalah, maka dia harus membayar ini. Ya, nah itulah judi. Lalu menghindari perilaku judi. Para tokoh masyarakat, tokoh agama dan pemerintah harus bergandeng tangan untuk memberantas perjudian. Jadi mari kita bersatu untuk memberantas perilaku yang keji ini. Yang kedua, kita harus berusaha menghindari pergaulan dengan penjudi. Jadi kita jauhi orang-orang yang berjudi. Kita blacklist mereka. Lalu yang ketiga, setiap pelaku perjudian harus menyadari perilaku judi itu adalah melanggar ketentuan agama dan negara dan harus segera bertobat. Jadi tobat kalian yang berjudi. Yang keempat, berusaha mencari rezeki yang halal dan qanaah. Lalu yang terakhir, senantiasa berjuang untuk menunaikan kewajiban secara istiqomah. Oke, dampak negatif judi. Yang pertama itu memicu tindakan kriminal, lalu mengganggu kesehatan mental, merusak hubungan dengan orang lain dan meningkatkan risiko bunuh diri. Jadi
Nah, jadi awalnya mungkin orang yang berjudi itu bakal marah ya sama lawannya, sehingga merusak hubungan dengan orang lain. Lalu karena dia dendam, lalu ya melakukan apa ya, menganiaya lawannya, dan itu memicu tindakan kriminal. Lalu ya mentalnya terganggu, lalu karena dia udah depresi berat, lalu ya bunuh diri. Jadi itu dampak negatif perilaku judi. Oke, ada hikmah perilaku judi. Oke, jadi hikmahnya kita harus hikmahnya itu kita itu melindungi kehidupan sosial dari akibat buruk yang ditimbulkan dari perjudian. Lalu ada etos kerja yang akan meningkat sehingga produktivitas individu dan masyarakat akan meningkat. Lalu rezeki yang diperoleh dengan jalan halal akan mendatangkan keberkahan. Lalu masing-masing individu akan menjadi bersemangat untuk bekerja sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Lalu memupuk perasaan malu dan kasih sayang terhadap sesama manusia, dan yang terakhir terciptanya kedamaian, kebahagiaan, dan marwah kehormatan individu dan masyarakat. Oke, lalu ada perbuatan mencuri. Ya, pencuri itu mengambil hak orang lain ya tanpa sepengetahuan orang yang memiliki hak tersebut dalam bentuk apapun. Ya. Jadi meskipun cuma mencuri satu buah butir nasi, ya maka itu juga dibilang mencuri dan itu tidak boleh. Ya. Perilaku menghindarinya. Kita harus meningkatkan rasa syukur kepada Allah. Ya, jadi kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah. Ya, dan kita harus menghormati hak milik orang lain tanpa rasa iri dengki. Misalnya orang lain punya mobil baru, maka kita tidak boleh iri. Jadikan itu motivasi agar untuk kita bekerja keras agar kita bisa seperti mereka. Oke. Ya, intinya jangan iri dengki lah. Lalu yang ketiga, meningkatkan semangat hidup untuk sukses dunia akhirat. Oke, dampak negatif mencuri. Oke, bagi pelakunya tentu aja ia akan mengalami kegelisahan batin. Pelaku pencurian takut jika perbuatannya terbongkar. Ya jadi takut tuh di buruan polisi. Ya, lalu yang kedua, ia akan mendapat hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Yang ketiga, mencemarkan nama baik di mata masyarakat. Jadi orang yang mencuri, dia bakal kena sanksi sosial. Dia akan dicap buruk oleh masyarakat. Ya, apalagi masyarakat Indonesia, habis sudah itu orang. Lalu yang keempat, merusak keimanan. Jika ia mati sebelum bertobat, maka ia akan mendapat azab yang pedih. Jadi buat Anda yang suka mencuri, bertobatlah. Dan meminta maaf ya. Dan ganti juga. Oke. Bagi korban dan masyarakat, tentu ada menimbulkan kerugian dan kekecewaan. Jadi masyarakat akan kecewa berat ya kepada para pencuri ya. Ya. Lalu yang kedua, itu menimbulkan ketakutan karena mereka merasa harta bendanya terancam. Ya. Lalu memunculkan hukum rimba. Apabila perbuatan pencurian terus berlanjut, maka akan memunculkan hukum rimba, di mana yang kuat akan memangsa yang lemah. Oke, hikmah larangan. Hikmahnya jika kita tidak mencuri. Oke. Terjaminnya hak milik karena harta benda yang diperoleh terlindungi dari pencurian. Lalu setiap orang akan termotivasi untuk bekerja keras sehingga terhindar dari perilaku malas. Terjaminnya tata kehidupan sosial yang damai dan harmonis, dan dengan adanya ancaman hukum bagi pelaku pencurian, maka orang akan hati-hati dan tidak melakukan pencurian. Jadi jika kita telah ada inisiatif ya agar negara kita itu pencuriannya itu rendah, ya maka keempat ini akan terjadi. Itu hikmah dari larangan mencuri. Selanjutnya ada durhaka kepada orang tua. Oke. Ya, jadi pengertiannya ya tentu aja tingkah laku melawan atau tidak menghormati orang tua sebagai orang terpenting dalam hidup kita, dengan contoh perbuatan mencela, mencaci maki orang tua kita.
Jadi kita tidak boleh mencaci maki. Jadi ya orang tua itu orang yang penting ya di kehidupan kita. Kita butuh apa pasti kembalinya di orang tua, bukan ke siapa-siapa. Pasti tuh ke orang tua. Ya. Jadi di sini ada dampak perbuatan durhaka kepada orang tua. Yang pertama itu orang yang melakukan itu dibenci oleh Allah dan disegerakan untuk mendapat azab di dunia. Ya, orang yang durhaka itu azabnya di dunia ya. Seorang anak yang durhaka kepada ibunya tidak hanya mendapat dosa, Allah juga akan menimpakan azab ya. Lalu terhalang masuk surga dan termasuk golongan yang hina. Bentuk perbuatan durhaka kepada orang tua. Oke, yang pertama itu mengucapkan perkataan yang menunjukkan tidak suka seperti atau semacamnya dan membentak lalu bersuara keras kepada orang tua. Ya, jadi misalnya orang tua pengen kita untuk melakukan ini, maka kita ikutin aja selama orang tua itu menyuruh kepada hal-hal yang baik yang tidak dilarang agama. Jika orang tua menyuruh hal-hal yang dilarang dalam agama, maka kita tidak boleh menurutinya. Tapi dalam menolak kita tidak boleh membentak. Kita tolak dengan halus dan kita dakwahkan ya, kita beritahu kepada orang tua bahwa hal itu tuh salah. Yang kedua, bermuka masam dan cemberut kepada orang tua. Lalu mencela orang tua baik secara langsung maupun tidak langsung. Lalu memandang sinis kepada orang tua, malu menyebut mereka sebagai orang tua, lalu memberatkan orang tua dengan banyak permintaan ya. Jadi kayak ada itu anak yang minta Aerox padahal dia udah besar, harusnya dia kerja ya, bukannya malah minta-minta ke orang tua. Oke, lalu bagi laki-laki yang sudah menikah lebih mementingkan istri kepada orang tua. Jadi bagi para laki yang sudah punya istri, maka yang harus didahului itu ibunya. Ya, beda dengan istri. Jika ia sudah menikah, maka tanggung jawabnya dia itu harus taat kepada suaminya. Ya, jadi istri itu harus lebih taat kepada suaminya dibanding orang tuanya. Nah, beda dengan laki-laki. Laki-laki itu harus menghormati mementingkan orang tuanya, terutama ibunya dibanding istrinya. Tapi ya laki-laki harus mengerti juga ya kan kepada istrinya. Ya, jadi ini tentang pengertian sih. Lalu yang terakhir, melantarkan orang tua di masa tua atau saat membutuhkan anaknya. Ya, jadi ya saya kadang prihatin ya ketika ada orang tua yang dia mulung ya, itu tuh di mana anaknya gitu loh. Oke. Lalu ada meninggalkan sholat. Ya, meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat tuh ya. Oke. Sholat itu merupakan salah satu rukun Islam dan merupakan kewajiban terbesar setelah 2 syahadat ya. Jadi kan yang pertama itu syahadat ya, lalu sholat. Oke, jadi perbedaan orang Islam dan orang kafir itu adalah sholat ya. Orang Islam itu sholat, orang kafir tidak sholat. Jadi jika kita tidak sholat, ya udah tahu sendiri lah gimana. Oke, lalu dampak meninggalkan sholat tentu aja menyebabkan kesesatan. Sholat itu sarana berkomunikasi dengan Allah. Ya, jika kita tidak sholat, bagaimana kita berkomunikasinya? Ya, sholat tuh tiang agama ya, dan sangat penting. Orang yang mendapatkan sholat, yang melaksanakan sholat akan mendapatkan petunjuk dari Allah. Dan orang yang meninggalkannya akan mendapatkan kesesatan. Lalu dihukumi sebagai orang yang mendapatkan kecelakaan. Ya, orang yang tidak sholat itu orang yang celaka. Ya, bahkan itu saya pernah baca di Quran surah berapa gitu. Ya, jadi celakalah orang yang sholat. Nah, orang yang sholat aja dia itu masih bisa celaka, apalagi yang nggak sholat. Saya lupa itu surat apa. Tapi itu insya Allah ada di Al-Quran ya. Lalu yang ketiga, diancam masuk neraka. Tentu aja ini
jika orang tidak sholat ya tentu aja diancam masuk neraka. Lalu ada dosa memakan harta anak yatim, mirip-mirip sama mencuri. Oke, lah larangannya. Memakan harta anak yatim itu termasuk dosa besar. Jika kita mengurus anak yatim, maka kita harus menjaga hartanya sampai ia dewasa. Jadi jika kita ada mungkin saudara kita yang mohon maaf ya anak yatim, maka kita harus menjaganya ya, jangan kita ambil hartanya sekecil apapun itu ya, karena ini perbuatan yang dolim ya. Dan tentu aja Rasulullah itu sangat dekat dengan anak yatim. Nah jika kita memakan harta anak yatim ya bagaimana ya udah tau lah bagaimana konsekuensinya. Dampak negatifnya, yang pertama tergolong orang-orang yang melakukan dosa besar ya. Orang yang makan harta anak yatim itu disamarkan dengan dosa syirik, dosa sihir, membunuh, memakan riba, dan berpaling dari perang yang berkecamuk, dan juga menuduh zina. Lalu diancam masuk neraka. Ya, memakan harta anak yatim aja itu sampai diibaratkan seperti orang yang apa ya, mengisi perutnya dengan api, dan di akhirat ia akan dimasukkan ke api neraka. Menyeramkan. Oke, ada korupsi yang terakhir. Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Ya, korupsi itu di awal itu berawal dari hal kecil, misalnya kayak menyontek, itu tuh juga masuk korupsi ya. Lalu mengambil pulpen teman itu juga korupsi ya. Lalu misalnya ada urunan, orang yang megang uangnya itu ngambil meskipun cuma dikit, itu juga korupsi. Oke, bahaya korupsi yang pertama itu menyebabkan kehinaan dan siksa api neraka. Tentu aja ini sama sih kayak mencuri, cuma ya kadang ini lebih besar aja gitu ya. Lalu menyengsarakan rakyat jika korupsinya di tingkat negara. Ya gak perlu saya jelaskan lagi ya gimana orang-orang yang korupsi di pemerintahan itu korupnya gimana, karena itu sampai menyengsarakan rakyat. Tentu aja karena menyebabkan kehinaan dan siksa api neraka, itu juga salah satu sebab terhalangnya ia masuk surga ya. Lalu doanya tidak dikabulkan ya karena begitulah. Harta yang didapatkan dengan cara korupsi itu haram ya, sehingga jika kita mencari harta dan mendapatkan harta dengan cara yang tidak halal, itu juga salah satu penyebab doa tidak dikabulkan. Lalu bagaimana upaya pemberantasan tindak pidana korupsi? Ini ada 3. Yang pertama, strategi preventif. Ini tuh adalah upaya untuk mencegah pelanggaran hukum. Dan ini apa ya? Kita tuh meningkatkan kesadaran terhadap korupsi melalui penyuluhan hukum baik di lingkungan masyarakat maupun lingkungan pendidikan. Ya, kita juga harus meningkatkan keimanan akan adanya hari perhitungan amal. Ya, jadi ini mencegah. Lalu tentu aja represif itu memberikan efek jerah. Jadi kita jadi dibuatlah sistem yang membuat efek jerah. Misalnya korupsi dihukum mati jika itu misalnya korupsinya brutal atau besar gitu, yang sampai menyengsarakan banyak orang, atau mungkin potong tangan, atau enggak hukuman seumur hidup. Itu tergantung negaranya yang memberikan hukuman ya. Jadi intinya memberi efek jerah kepada pelaku korupsi. Lalu ada strategi deduktif ya, yaitu tuh membuat sistem deteksi dini atas tindakan korupsi ya. Strategi ini tuh maksudnya tuh dimaksudkan ya untuk membuat sistem deteksi dini ya atas tindakan korupsi, sehingga apabila ada indikasi perbuatan korupsi akan cepat terdeteksi, sehingga tidak sampai ke korupsi yang lebih besar. Dan ya udah selesai.
Oke, jadi ya sekian dari kami ya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Jika ada salah kata dan salah istilah dan ada kekurangan, kami minta maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.